Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di weekdays ya, di malam-malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih di jalan atau mungkin ada yang baru pulang. Kalau yang mungkin WFH, eh, mungkin baru beres Vicon gitu ya dengan tim atau dengan apa namanya dengan staff-staff yang lain atau klien. Oke, jadi di malam hari ini kita coba diskusi terkait dengan software testing. Jadi baik dari prosesnya, kemudian teknik apa saja yang mungkin bisa kita gunakan, kemudian tools-toolsnya nanti mungkin di terakhir saya coba apa namanya sharing kira-kira ada tools apa saja sih yang dapat membantu tugas si software tester atau mungkin QA gitu ya. Jadi secara umum tiga ini yang nanti kita coba diskusikan. Mungkin sekilas profil saya, jadi nama saya Haris Dermawan. Saya saat ini di Brandmatics dan juga di Branddev atau ilmu komputer sebagai sistem analis dan bisnis analis sebenarnya banyaknya. Cuma memang beberapa terlibat juga di tester atau di testing. Kemudian beberapa project saat ini memang saya banyak di project-project pengembangan enterprise arsitektur dan juga software development. Kebetulan saat ini sedang ongoing project pengembangan software di salah satu apa namanya instansi juga. Kemudian ini beberapa klien yang pernah saya bantu untuk enterprise arsitektur dan juga software development ya. Kemudian di materi malam hari ini beberapa materinya saya banyak ambil buku dari buku Software Testing Foundation, bukunya Spillner dan juga dari Springer. Jadi beberapa materi saya ambil dari dua textbook ini utamanya. Nah, untuk outline secara garis besar yang akan kita diskusikan mulai dari mungkin pengenalan ya, introduction, kemudian di kemudian di terkait dengan prinsip-prinsip ya, jadi ada 7 prinsip tentang testing. Kemudian nanti di bab 2 kita bahas tentang SDLC, tentang proses bagaimana sih kalau misalnya di pengembangan software itu testing atau mungkin pengujian software itu ada di titik mana, kemudian apa yang dilakukan, kapan. Kemudian nanti di tes teknik kita nanti bicara terkait dengan kategori testing, kemudian ada black box, white box, dan juga experience based technique. Nah, nanti terakhir terkait dengan tool support for testing. Nanti mungkin ada beberapa yang terkait dengan test management tools, kemudian load testing tools, kemudian untuk automation test tools kita bisa pakai apa saja, kemudian juga security test tools yang mungkin kalau memang ada beberapa aplikasi yang dirasa butuh atau mungkin yang di-share public, ya itu harus, mau nggak mau kita harus testing terkait dengan security-nya juga. Nah, ini beberapa outline yang nanti coba kita bahas malam hari ini. Semoga 1 jam ini bisa tercover. Oke. Nah, jadi kenapa mungkin Bapak Ibu atau mungkin kita gitu ya sebagai tim development kita perlu paham dulu bahwa proyek pengembangan software atau proyek pengembangan aplikasi itu rata-rata banyak yang gagal gitu ya. Jadi beberapa dari studi menyebutkan bahwa 50% lebih ya proyek pengembangan atau proyek teknologi informasi banyak yang gagal. Dari si Standish Group atau General Accounting Officer, dia menyebut sekitar 53% itu banyak yang gagal. Nah, gagalnya ini kenapa gitu ya. Jadi gagal ini pun ada banyak kategorinya. Jadi ada gagal yang dibatalkan sebelum selesai, kemudian selesai tapi tidak pernah dipakai. Nah, kan sakit banget ya. Kita udah buat capek-capek, kita lembur-lembur gitu kan, Sabtu Minggu masuk sampai malam. Nah, tapi pas udah deliver ke klien, loh kok software nggak dipakai gitu. Nah, itu ya walaupun secara apa namanya benefit perusahaan tetap dibayar ya, tapi ada sisi di mana kok nggak dipakai, kenapa? Nah, itu dari sisi developer pasti ada seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang ternyata tidak bermanfaat bagi pengguna. Nah, ini karena tidak bermanfaat jadinya tidak dipakai, bisa juga seperti itu. Kemudian tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, ini beberapa
definisi gagal ya. Jadi definisi gagal proyek, proyek informasi gagal itu ya beberapa kondisi seperti ini. Karena eh, size proyek dan juga berbanding lurus dengan kegagalan. Jadi di beberapa proyek di luar negeri pun banyak yang malah gagal. Jadi mulai dari pengembangan website portal, kemudian pengembangan ERP, terus pengembangan healthcare exchange websites. Nah, itu dengan nilai yang tinggi, skop yang besar, itu sangat berisiko gitu ya, proyeknya gagal. Karena software ini memiliki keunikan yang sendiri ya. Jadi antara software dan hardware ini sangat unik. Jadi kalau misalnya kita beli hardware, ketika ada cacat, misalnya salah mereknya, misalnya ada yang kegores atau mungkin mereknya ada yang hilang satu huruf, nah pasti kita langsung ketahuan gitu ya, oh ini cacat nih, atau mungkin ada yang penyok-penyok. Terus kita beli misalnya warna merah, tapi kok yang dikasih warna abu-abu, nah itu pasti kalau hardware udah sekasat mata. Nah ini salah satu keunikan software. Secara kompleksitas, parameter dan fungsinya sangat beragam gitu ya. Kemudian secara SDM, kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas atau kecepatan kerja. Jadi kalau kalau misalnya kita bangun project hardware gitu ya, atau mungkin bangun rumah, ketika kita tambah orang ya projectnya bisa lebih cepat. Berbeda dengan software, ketika kita tambah orang belum tentu jadi lebih cepat. Mungkin malah jadi lebih lama gitu karena butuh sharing transfer knowledge dan lain-lain gitu. Kemudian secara visibilitas produk. Nah, ini nih yang eh, orang-orang relatif lebih apa namanya? Menerima kalau misalnya cacat di software gitu ya dibanding dengan cacat di hardware. Kalau cacat hardware tadi penyok dan hurufnya mereknya kurang kita langsung komplain. Tapi kalau software ketika ada cacat ya kadang kita juga sulit gitu ya. Ya karena kita butuh ya mau kamu tetap kita pakai. Ditambah eh, visibilitasnya produk tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi termasuk bila ada cacat defect dari produk ya kita nggak tahu. Ya kita tahu hanya ketika defectnya itu teraktifkan. Nah, dari keunikan software ini maka ada perbedaan-perbedaan. Jadi ada sebutnya software errors, ada faults, ada failures. Nah, ini karena kita juga pokoknya kalau aplikasinya masalah gitu, kita sebut error nih aplikasinya ya. Atau mungkin ketika kita buat insiden, oh ini aplikasi data SDM-nya error. Nah, padahal kalau secara definisi error dan faults dan failures itu berbeda. Jadi kalau software errors adalah kesalahan si developer misalnya ketika mereka coding ada kesalahan grammatical error. Nah, itu disebut software error. Dari kesalahan coding tadi atau grammatical error tadi yang diketik yang dibuat oleh si developer akan menyebabkan software faults. Nah, software faults ini sebenarnya juga nggak masalah. Jadi software software kita ketika ada faults sebenarnya masih nggak masalah gitu ya. Jadi karena ada kegagalan atau ada kesalahan coding menyebabkan software faults. Jadi ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan. Nah, itu disebut software faults. Nah, yang jadi masalah adalah ketika software faults tadi menyebabkan software failures. Jadi faults-nya itu teraktivasi. Nah, itu yang ketahuan oleh user biasanya. Jadi sebenarnya kalau ketika kita pakai aplikasi dan ternyata muncul masalah, misalnya ketika kita pilih apa tadi misalnya pilih top up misalnya 50.000 kok malah jadinya 500.000. Nah, itu software failures. Jadi faults-nya tadi teraktivasi gitu kan. Nah, ini ada contoh, jadi ada studi kasus terkait dengan software error dan failures tadi. Jadi ada suatu perusahaan PT ABC, dia memproduksi software yang sangat terkenal lah si PT ABC ini. Nah, dia membuat software yang ditanam di dalam suatu device. Nah, ketika salah satu fungsi yang terdapat pada software itu adalah untuk mematikan device secara otomatis apabila suhu ruangan lebih besar daripada 30 derajat Celcius. Jadi requirements dari usernya adalah minta berarti kalau suhu ruangannya atau suhu udaranya lebih dari 30 otomatis mesinnya mati nih, alatnya mati. Nah, itu requirements dari usernya. Nah, si developernya ini karena sering ke distract gitu ya, sering ke distract, diajak meeting gitu, kemudian tahu-tahu meeting 2 jam, 3 jam, ngedengerin keluhan user gitu kan, kemudian mau lanjut lagi, tadi baru ngetik if suhu
lebih dari, nah tiba-tiba ditarik, diajak meeting sama bosnya, atau mungkin diajak Vicon tiba-tiba gitu. Kalau sekarang kemudian udah mumet nih gitu kan, pas mau lanjut, tadi sampai mana ya? Oh, 3, langsung tutup, langsung shutdown device gitu kan. Nah, ternyata setelah dilakukan, dia sudah submit, dia sudah nge-push gitu ya, kemudian dan dites juga ternyata lewat gitu ya. Dan produknya ini sudah di-deliver ke kliennya itu, sudah didistribusikan. Tapi yang jadi aneh adalah kok kenapa errornya itu nggak pernah menyebabkan failures. Nah, jadi ketika ada salah ketik di sini, yang harusnya di comment 30 derajat tapi dia cuma ngetik 3, ini adalah errors, grammatical errors gitu ya. Tapi errornya tidak pernah menyebabkan failures. Jadi failures itu yang berhadapan dengan user ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian gitu ya? Udah jelas-jelas salah ngetik nih, dan ini tinggi banget, 3 derajat sama 30 derajat bedanya lumayan gitu ya. 3 derajat orang bisa beku gitu. Tapi kok kenapa nggak masalah gitu kan? Ternyata si PT ABC ini mendistribusikan mesinnya atau alatnya tadi itu nggak pernah ngirim ke Indonesia gitu kan. Dia ngirimnya ke daerah-daerah yang kutub utara atau kutub selatan gitu, yang daerahnya minus bahkan di bawah 0 derajat. Makanya error ini tidak teraktivasi gitu ya. Faults-nya tadi tidak teraktivasi sehingga ya tidak menyebabkan failure. Tapi kalau mungkin alatnya ini dibawa ke Indonesia baru juga dinyalain, mungkin udah langsung mati gitu ya. Karena suhu di sini kan mungkin 35 derajat Celcius atau sekitar itulah. Nah, jadi ini salah satu contoh antara error tuh tadi kenapa manusia atau orang kita lebih lebih apa namanya, lebih memaklumi ya ketika ada cacat software dibanding cacat hardware ya, karena tadi selama error tadi tidak teraktivasi ya user atau kita juga nggak pernah tahu gitu kalau ada error. Ibaratnya kayak misalnya Bapak Ibu beli HP yang paling canggih yang terbaru, misalnya Samsung Fold misalnya kan, mungkin di HP itu ada sekitar berapa ratus fitur gitu ya. Nah, dari misal 200 fitur tadi, ada 3 fitur yang misalnya apa namanya, faults atau ada errornya gitu kan. Nah, Bapak Ibu tetap nyaman saja pakai HP tersebut gitu kan. Ya karena 3 fitur tadi nggak pernah Bapak Ibu pakai. Jadi ya taunya yang fitur-fitur utama saja yang memang nggak ada errornya gitu kan. Sehingga brand tersebut atau produk tersebut ya tetap kita pakai dan tetap brandnya bagus gitu. Jadi setiap error itu belum tentu jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah ketika error tadi menyebabkan atau teraktivasi sehingga jadi failures. Nah, kemudian ada juga kasus lain, ada dulu kasusnya si Mortensen sama Timberland Software gitu kan. Jadi si Mortensen itu menggunakan software yang dibuat oleh si Timberland Software. Timberland Software itu software host yang dulu sangat terkenal. Jadi mereka ada kebutuhan si Mortensen untuk membuka tender pembangunan rumah sakit. Nah, software itu punya bug sehingga memenangkan perusahaan yang mengajukan proposal paling mahal, sehingga si Mortensen mengalami kerugian 2 miliar US dollar. Nah, si software house-nya ini, si TS-nya ini, Timberland Software, dia tahu tentang bug itu gitu ya, tapi dia juga nggak pernah ngirimin update ke si Mortensen, sehingga kemudian si Mortensen menggugat lah ke pengadilan gitu ya, menggugat si Timberland Software. Jadi ya dia udah beli softwarenya, bayar softwarenya, tapi softwarenya tadi menyebab harusnya yang dimenangkan itu yang paling murah, tapi ini yang dimenangkan malah yang paling mahal gitu kan. Jadi udah ada beberapa tender yang akhirnya dia mengalami kerugian ya. Nah, dari kasus ini kemudian hakim ya secara logik ya harusnya yang si Mortensen menang gitu ya, karena dia yang dirugikan. Si Timberland Software juga ya salah gitu ya, udah tahu ada bugs di situ tapi nggak pernah ngirim update. Cuman hakim pengadilannya malah memenangkan si Timberland Software yang software host tadi. Nah, ternyata kenapa kok bisa dimenangkan? Karena pinter juga nih.
Jadi si template software itu ketika deliver produknya itu memberikan ada biasa kalau kita beli software atau mungkin Microsoft kan di ujung paling ada tuh yang nggak pernah kita baca ya paling di scroll scroll langsung yes atau mungkin liatnya aja udah males gitu kan karena tulisannya gede-gede. Nah itu ternyata di dalam kalimat atau disclaimer ini ada beberapa kalimat yang memenangkan si template software. Salah satunya adalah em, jadi dia mendeliver produk yang dia buat as is and with all faults. Nah, jadi software komponen as is and with all faults. Jadi ya kita berikan software as is padanya ya dengan fault-faults yang ada di dalamnya seperti itu kurang lebih. Kemudian di bawahnya ada juga kalimat bahwa dia menyebut seluruh risiko yang menyangkut terkait dengan performance dari software atau komponen software tersebut adalah menjadi tanggung jawab Anda gitu ya, si pembeli atau si pemiliknya. Nah, dengan adanya ini akibatnya si hakimnya memutuskan ya Timberland Software yang menang gitu karena dia udah bilang di sininya gitu kan. Nah, kemudian si Mortensennya juga nggak baca kayak kita gitu kan. Oh, oke oke pokoknya percaya terima. Ternyata ya baru ketahuan tadi pas operasional ternyata ada kesalahan atau ada failures. Karena ketika kita bangun software itu nggak ada istilah no silver bullets gitu. Jadi kalau misal di luar negeri, hantu-hantu luar negeri kan rata-rata kayak vampir, kemudian apa Dracula, mereka bisa mati dengan peluru perak gitu ya. Nah masalahnya di pengembang software ini nggak ada yang bisa mati dengan seluruh peluru perak gitu ya. Jadi makanya bangun software itu sangat sulit. Sulitnya kenapa? Karena apa yang user inginkan gitu ya, ya harus user dapatkan sama dengan apa yang dia sebutkan di awal gitu ya, requirements. Jadi tantangan pengembangan software itu adalah ketika user kita minta dibuatkan ayunan ban, ya bagaimana caranya kita buat ayunan ban seperti ini gitu kan. Masalahnya kadang ketika usernya minta ayunan ban, kita kasih ayunan papan misalnya. Atau mungkin kita kasihnya ayunan besi yang ternyata bukan itu yang dimaksud oleh user gitu. Makanya di sini tantangan pengembangan software itu adalah eh, mana yang harus sesuai dengan kebutuhan si user. Nah, terkait dengan kebutuhan ini ada di hukum software engineering. Jadi satu di hukum pertama, kalau Bapak Ibu lihat bukunya Andres, dia merangkum ada 50 hukum software engineering. Nah, itu sebenarnya di hukum-hukum itu bisa menjawab semua permasalahan yang ada di pengembangan software. Salah satunya adalah terkait dengan requirements. Jadi di hukum pertama itu disebut bahwa requirement deficiency are the prime source of project failures. Jadi kesalahan requirements itu adalah sumber ketika masalah terjadi gitu ya. Jadi requirements ini sangat penting ketika kita salah membaca requirements, nah itu menyebabkan failures dalam project pengembangan software kita. Karena kalau misalnya kita ditanya terkait dengan software yang berkualitas itu seperti apa, nah dari IEEE dari tahun 91 sampai sekarang tetap hanya nyebut hanya ada dua kriteria software yang berkualitas. Bukan jadi yang pertama adalah meets specified requirements. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga ada benefitnya atau ada keuntungannya. Walaupun kita pakai teknologi yang terbaru, yang paling canggih, kalau misalnya tidak sesuai kebutuhan ya nggak berkualitas software kita. Tapi kalau misalnya kita hanya pakai misalnya masih pakai bahasa pemrograman yang jadul gitu kan, kemudian teknologinya juga nggak yang terbaru, selama itu masih sesuai dengan kebutuhan dan ada benefitnya bagi yang menggunakan, pasti akan tetap dipakai aplikasi kita. Karena si IEEE hanya bilang ada hanya software yang berkualitas itu adalah yang sesuai kebutuhan dan ada benefitnya. Walaupun software kita mungkin nanti ada error, ya selama tetap menjawab ini ya masih berkualitas gitu ya. Misal kita bisa mengklaim bahwa software yang kita buat nggak ada error sama sekali misalnya. Bukan itu belum tentu menjamin software yang kita buat berkualitas.
Intinya yang dikunci adalah sesuai kebutuhan dan ada keuntungannya. Misalnya ketika dulu, misal kantor saya di Bidakara, di Pancoran. Dulu mungkin sebelum ada ojek online, eh, saya kalau mau meeting, misalnya ke Pasar Minggu gitu ya. Nah ini kantor saya di sini, saya harus jalan dulu nih, 10 menit atau 15 menit, 15 menit ke Pangkalan gitu ya. Kemudian setelah saya datang ke Pangkalan, ternyata di situ harus ngantri gitu ya. Jadi ada urutan. Nggak bisa kita milih sama si A, sama si B, sama si C gitu. Nah, ketika saya datang, kemudian saya nego, berapa bang ke Pasar Minggu? Tahu-tahu langsung ditembak 50.000 misalnya. Lah, padahal kemarin saya ke mana ke Jakarta Barat juga 50.000 gitu ya. Yang jauh lah ini dekat juga 50.000. Nah ini kok nggak standar gitu kan. Kemudian udah gitu bapaknya misalnya, bentar ya mas ngerokok dulu ya, nanggung nih, atau sambil ngopi dulu baru mesen. Nah udah saya jalan 15 menit, kemudian saya harus nunggu 5 menit, si bapaknya ngabisin kopi atau rokoknya dulu. Kemudian harganya juga tadi nggak standar, atau ditembak, ya saya juga nggak bisa komplain karena butuh cepet juga gitu ya. Nah ketika ada ojek online, saya dari kantor dari lantai 2 misalnya, saya cukup pesan, kemudian saya minta dia tunggu di lobi, jadi saya nggak perlu jalan dulu 10 menit, 15 menit. 10-15 menit bisa saya pakai untuk misalnya menyiapkan materi atau mungkin menyiapkan koordinasikan pekerjaan. Ada keuntungan yang saya dapat. Kemudian sesuai kebutuhan, ya kebutuhan saya, ya saya waktunya ingin cepat gitu ya. Saya nggak perlu jalan. Kemudian ketika saya bisa pesan dia di titik lokasi yang saya butuhkan, kemudian tadi harganya juga tidak ditembak gitu ya, dan sesuai rate, sesuai jarak misalnya. Kalau misal ke jauh ya mahal, atau ke pasar minggu ya cuma 15.000 atau 20.000. Ada keuntungannya. Pertama, efisiensi waktu, kemudian kedua adalah cost-nya jadi berkurang gitu ya. Lower cost, jadi yang harus saya keluar 50.000, saya cuma keluar 20.000, berarti kan ada penghematan sekitar 30.000. Terus tadi efisiensi waktu juga meningkat dan sesuai kebutuhan saya gitu kan. Saya nggak perlu nunggu. Kalau misalnya dia nggak bagus bawanya misalnya, kemudian atau dia ketika saya pesan dia ngopi atau ngerokok dulu, saya bisa kasih bintang 1 gitu ya. Itu saya komplain. Kalau yang sebelumnya saya nggak bisa komplain gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan. Walaupun pada dulu awal-awal ada beberapa failures, misalnya ketika top up, kadang misalnya ada yang salah nominal atau mungkin ketika di jam-jam sibuk dapatnya malah di jauh, ya saya masih memaafkan gitu ya, nggak langsung saya uninstall lah, apaan nih gitu kan, tapi tetap saya pakai juga gitu karena dua kebutuhan utama ini terpenuhi gitu. Jadi bukan hanya dari teknologi, bukan dari bugs yang atau tidak ada bugsnya, bukan itu yang menentukan software berkualitas. Nah kemudian kenapa sih testing itu kok jadi salah satu hal yang penting gitu kan. Kalau dulu mungkin testing atau tester kita agak di sebelah matakan, tapi testing itu sangat-sangat penting di dalam pengembangan software gitu ya. Karena ketika software yang kita develop tidak dilakukan pengujian, tidak dilakukan testing, akan berdampak sangat besar bagi organisasi ya atau bagi perusahaan, baik dari secara cost gitu ya, kemudian secara brand juga pengaruh. Contoh mungkin dulu ada beberapa kasus terkait dengan pesawat Ariane 5, kemudian ada American Airlines kesalahan terkait dengan softwarenya, yang dulu juga mungkin ada kasus terkait dengan apa peluncuran roket gitu kan, karena ada kesalahan logik terkait dengan suhu sehingga roketnya belum mencapai ke luar angkasa udah meledak duluan. Nah itu juga salah satu cost dari kegagalan software gitu ya. Jadi kenapa pengujian software menjadi hal yang penting. Kemudian terkait dengan keselamatan, aspek keselamatan, kita nggak bisa buat software yang terkait dengan misalnya kita buat software untuk eh, eskalator, untuk lift gitu ya, kemudian untuk pesawat kita nggak bisa
main-main gitu ya. Jadi benar-benar harus dipastikan kualitasnya, kemudian dites benar-benar karena ketika ada kegagalan fungsi atau ada kegagalan fitur, masalahnya bukan cuman kalau tadi misal aplikasi apa kayak tadi ojek online misalnya saya pesan di titik A kok dia dapatnya yang malah di 3 km, nah itu ya nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada terkait dengan aircraft atau aplikasi di bank, salah satu digit aja kan sangat berdampak besar gitu ya. Bahkan kalau yang terkait dengan tadi mesin-mesin atau aplikasi yang berhubungan dengan keselamatan nyawa manusia, ya kalau misalnya ada kesalahan fungsi, kegagalan fungsi, bisa nyawa manusia menghilang gitu ya. Nah itu yang jadi kritikal atau masalah kenapa pengujian software ini sangat penting. Nah ini ada beberapa alasan kenapa software itu eh, pengujian software ini sangat penting. Pertama gitu ya, karena software itu cenderung memiliki kesalahan ya. Jadi software itu kecenderungannya pasti ada faults karena yang buat manusia gitu ya. Kecuali kalau misalnya semua robot gitu ya, ya mungkin itu udah clear. Tapi karena yang buat manusia karena tadi ada aspek-aspek eh, ketika tadi ke distraksi gitu ya. Nah makanya kadang programmer kita itu kalau sebisa mungkin jangan terlalu banyak distraksi gitu ya dan diajak-ajak meeting ke klien. Nah kalau bisa ya dia berfokus karena ketika dia nggak fokus itu udah ngoding di sampai baris berapa, ketika kita ajak meeting-meeting terus akibatnya ke distraksi gitu ya, sehingga ya tadi ada grammatical error. Kemudian untuk mempelajari tentang keandalan perangkat lunak. Jadi kenapa pengujian itu penting ya, kita untuk menguji apakah sehandal apa nih software kita gitu ya, baik nanti mungkin secara security-nya, kemudian secara load testing-nya. Makanya kita kenapa butuh pengujian. Nah, statement yang salah adalah karena untuk mengisi waktu antara delivery software dengan jadwal rilis. Misalnya, jadwal rilis bulan Desember, kemudian bulan November itu atau bulan Oktober udah selesai nih kita udah deliver. Nah, ada waktu nih 1 bulan daripada nganggur, mending kita tes. Nah, itu statement yang salah gitu ya, yang kurang tepat. Jadi bukan hanya pengujian itu bukan untuk mengisi waktu luang gitu ya. Kemudian statement yang lain juga yang salah adalah untuk membuktikan bahwa perangkat lunak tersebut atau software tersebut tidak memiliki kesalahan. Ini juga kurang tepat gitu ya. Ya karena ada di hukum software engineering bahwa setiap developer, setiap 1.000 baris code yang dibuat oleh developer pasti memiliki bugs gitu ya. Itu dari hukum software engineering. Jadi setiap 1.000 baris code yang dibuat oleh developer ada cenderungan memiliki minimal 1 bugs. Kemudian statement yang salah juga karena pengujian termasuk dalam rencana proyek. Ya memang betul gitu, masuk ke plan, tapi bukan karena dimasukkan ke plannya itu. Tapi memang ya kalau misalnya tidak diuji ya nanti bagaimana kita bisa memastikan kualitas dari produk yang kita deliver. Kemudian statement lain adalah karena ketika menyebabkan failures itu dapat berdampak gitu ya sangat mahal. Jadi ini yang kita nggak mau terjadi kayak tadi gitu kan. Mendingan kita cegah di awal gitu supaya nggak menyebabkan failures. Kemudian juga untuk menghindari tuntutan dari customer kita dan juga untuk stay in business gitu. Kalau kita mau sustain di bisnis ini ya kita harus menjaga kualitas produk yang kita deliver gitu ya. Kemudian menurut STQB atau di standar pengujian software ada 7 prinsip yang apa cukup terkenal. Jadi pertama adalah testing show presence of defect. Kemudian ada exhaust testing is impossible, ada early testing, ada defect clustering, ada pesticide paradox, ada testing in context dependent, dan absence of error fallacy. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Jadi testing untuk menampilkan
atau menemukan defect gitu ya. Jadi prinsip pertama adalah eh, tes harus didesain untuk menemukan sebanyak mungkin defect ya, as possible. Jadi tujuan kita membuat eh, kita melakukan testing adalah untuk mencari defect sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya sebanyak-banyaknya defect bisa kita temukan supaya tadi tidak menyebabkan failures ketika di deliver ke customer atau user kita. Kemudian exhaust testing is impossible. Jadi testing semua, gitu, testing everything, all combination of input. Nah ini juga yang perlu diperhatikan. Jadi ketika ada beberapa fitur, ketika kita misal satu software nih ada beberapa fitur, nah itu apakah memang semua fitur harus kita uji? Nah ini juga ada salah satu strateginya juga. Kalau misalnya kita uji semua kombinasi sehingga apa misal ada 7.000 value dari beberapa kombinasi tadi. Nah, kalau kita kalkulasikan 7.000 tadi, kemudian jadi berapa menit, misalnya 70.000 values tadi, asumsikan 1 menit, kemudian 70.000 menit sama dengan 1.167 jam. Kalau kita ke kalkulasi ke hari, 49 hari. Nah, kalau kita misalnya mau mengetes semua kombinasi tadi itu, butuh sekitar 49 hari. Nah, ini yang perlu dianalisis lebih dalam gitu ya. Jadi nanti biasanya ada si test manager gitu kan sama product manager atau mungkin project manajernya juga kira-kira karena dari aspek bisnis jangan sampai kita keasikan ngetes gitu ya ternyata malah kita telat time to marketnya gitu ya jadi nggak rilis gitu kan. Nah ini juga yang perlu diperhatikan. Kemudian early testing sebisa mungkin ya, tes di apa di awal-awal gitu kan karena ketika kita melakukan pengujian atau testing di akhir-akhir cost-nya pasti ya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari requirements kita udah tes, udah kita lakukan validasi, ini requirement-nya benar atau tidak. Kemudian pas desain juga kita lakukan tes. Nah, semakin cepat kita menemukan ada defect, semakin rendah cost yang bisa yang keluar. Tapi kalau ketahuannya defect-nya di ujung terakhir pada saat coding atau di kesalahan requirements baru ketahuan di ujung, nah ini yang menyebabkan cost-nya sangat tinggi. Kalau mungkin kesalahan coding kita bisa cari bisa googling gitu ya di mungkin tuh bisa cek juga di Stack Overflow pasti ada solusinya kalau kesalahan coding. Nah, yang masalah adalah kalau misalnya kesalahan requirements. Masalahnya software yang kita buat belum tentu software yang common. Misal kalau software pengolahan SDM yang mungkin bisa kita lihat atau benchmark ke beberapa tools yang lain. Tapi kalau misal software yang kita bangun ini spesifik gitu ya, hanya ada di satu klien kita saja misalnya, nah kita nggak bisa googling gitu ya. Kalau salah coding, kita bisa googling, bisa bisa cek di forum-forum. Tapi kalau salah requirement ya mau nggak mau kita berarti kan harus ngulang lagi dari awal atau mungkin konfirmasi lagi ke usernya. Nah, ketika memang salah, kita harus benerin lagi desain dan lainnya. Nah, itu yang jadi kenapa costnya sangat tinggi. Nah, ini di early testing tadi, ketika requirement-nya benar, desainnya juga sesuai kebutuhan, code-nya juga sesuai dengan desain, maka output-nya adalah ya software yang correct software ya, software yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita requirement-nya benar nih, kemudian desainnya juga sesuai kebutuhan, tapi salah code-nya. Nah, ketika salah code ini atau grammatical code, maka akan menyebabkan fault software. Sebaliknya, ketika requirement-nya benar, bisa jadi kemungkinan desainnya salah. Nah, ini pasti akan menyebabkan ke ujungnya juga salah. Nah, apalagi kalau di awal requirement yang salah sampai ke ujung salah gitu ya, pasti eh, cost-nya pasti sangat tinggi. Kalau mungkin tadi salah di awal requirements, ya mungkin baru sekitar $1 gitu ya. Tapi kalau salah di desain masih 3 sampai $6. Ketika kesalahan saat integration atau mungkin saat field atau unit testing, nah ini bisa
besar sekali kerugiannya untuk melakukan repair. Kalau kalau ketahuan di awal ini di requirement, kita bisa langsung konfirmasi ke usernya. Karena kita belum coding, kemudian kita juga belum melakukan testing, jadi belum banyak effort yang sudah dikeluarkan gitu ya. Makanya sebisa mungkin di awal sudah dilakukan pengujian. Tadi dari segi cost, dari segi waktu juga sama gitu ya. Oke, ini kemudian early testing. Kemudian ada prinsip keempat terkait dengan defect clustering. Jadi ada nyebut hukum Pareto di sini di defect clustering 80/20. Secara umum 80% defect itu ada di 20% modul yang sama. Nah, ini di hukumnya Pareto. Kalau di hukum software engineering ada di hukum ke-24. Jadi kalau misalnya secara umum ini 80% defect-defect itu pasti berkumpul di satu tempat gitu ya. Jadi jarang defect itu atau error itu kesebar. Biasanya tadi misalnya ada di modul apa transaksi misalnya ketemu di situ ada defect. Nah, kemungkinan akan ada defect juga di modul yang sama gitu ya dibanding di modul yang lain karena tadi hukum Pareto ternyata di defects clustering itu berlaku. Jadi makanya sekarang kalau Bapak Ibu mungkin bisa ngecek lihat di beberapa paper itu sekarang banyak yang melakukan penelitian misal software defect prediction yaitu untuk memprediksi kira-kira software itu akan muncul defect di mana gitu ya di software yang kita buat. Nah, ini sekarang sedang banyak yang melakukan penelitian di topik atau bidang tersebut. Kemudian ada pesticide paradox. Nah, ini terkait dengan jika tes yang sama kita ulang-ulang beberapa kali, kemudian same sets of test case will no longer find any new defects gitu. Jadi ibarat pestisida. Jadi ada pestisida paradox ketika kita kalau misalnya mau bersihin hama misalnya, ya kita semprot semua satu satu wilayah gitu ya. Nah, ini yang test case tersebut butuh secara regular di review dan direvisi gitu kan. Kemudian ada juga testing is context depend. Jadi testing ini dan differently in different context. Kemudian risiko ini juga bisa jadi besar, jadi faktor yang besar pada saat penentuan testing yang dibutuhkan. Kemudian ada juga absence of error fallacy. Jadi finding and fixing defect does not have if the system build is unsuitable. Atau mungkin nggak fulfill user needs and expectation. Jadi kita cari-cari misalnya error-error yang atau defect-defect yang ada ternyata tadi tidak usable atau tidak memenuhi kebutuhan user atau kebutuhan atau ekspektasi dari si user tersebut. Jadi kita nanti pada saat melakukan testing atau pengujian sebisa mungkin ya kita concern ke fitur-fitur yang memang jadi concern dari user kita gitu. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit terputus nih tadi. Oh ya, Sebentar. halo. Ya, Mas Haris tadi terputus, Mas. Oke, sorry, kayaknya internetnya. Oke, Oke. sudah stabil belum suara saya? Sebentar, tadi Halo, ya. Oke, halo. ya sudah clear untuk suaranya. Oke, Oke, baik. Oke. ya saya lanjutkan ya.
Nah, tadi secara umum 7 prinsip eh, testing atau 7 prinsip pengujian. Nah, ada pertanyaan seberapa banyak gitu ya testing itu, how much testing is enough gitu. Kapan testing tuh cukup gitu kan? Halo, halo. Ya, halo sudah clear Oh, Mas oke. Haris. Ya, jadi ada pertanyaan kadang sebenarnya kita sejauh mana sih melakukan testing itu gitu kan, atau sampai mana sih kita melakukan testing. Nah, ini kadang kita harus melihat juga gitu kesalahan terkait dengan dependensi dari risiko gitu, serta risiko mana yang bisa kita tanggulangi. Nah, untuk kesalahan penting yang menimbulkan biaya, kemudian misalnya terkait dengan kegagalan merilis perangkat lunak atau software yang belum teruji atau belum dites, kemudian kita bisa kehilangan kredibilitas dan juga market share. Kemudian ada missing market window dan overtesting atau ineffective testing. Nah, dari beberapa risiko ini, jadi kita perlu perhatikan ketika kita melakukan testing, kita dependensinya ke beberapa risiko ini. Kalau misal tadi kita melakukan 70.000 values kemungkinan, kita tes semua. Nah, ketika kita hitung juga, possible nggak sih kita harus ngetes semua kemungkinan itu? Karena kita harus lihat juga terkait dengan eh, market share ini, losing kredibilitas. Kemudian terkait dengan cost juga, kalau memang harus ngetes sampai 49 hari, apakah kira-kira dari aspek budget dan lain seperti apa. Kemudian dari risiko-risiko ini, kita tentukan bagaimana penentuan risikonya, penentuan pengujiannya. Berarti apa yang kita harus uji dulu, apa yang harus kita tes dulu, karena tadi menyangkut missing important faults. Jadi kita cari tahu nih kira-kira faults mana yang sangat important, sangat penting. Makanya nanti kita harus pastikan mana yang harus kita uji dulu. Kemudian apa yang paling banyak harus kita uji sejauh mana. Terus bagaimana kita menguji setiap item-item atau fitur-fitur tadi. Kemudian apa yang nggak perlu kita tes dulu nih untuk kali ini. Kita tentukan prioritas. Mana yang perlu kita uji dulu dan mana yang mungkin nggak perlu kita uji gitu ya. Karena tadi terkait dengan prinsip yang tadi, eh, daripada kita melakukan pengujian di satu fitur atau di satu modul yang ternyata itu nggak jadi concern dari user kita. Nah, mendingan ini kita oke, ini kita nggak tes dulu ya, tapi kita tes yang modul-modul yang jadi concern atau jadi yang important kalau misal terjadi faults di situ gitu kan. Kemudian juga kita perlu pastikan kita alokasikan waktu available untuk testing berdasarkan prioritas pengujian. Jadi ini beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk menentukan sejauh mana kita melakukan pengujian software. Nah, di tes proses, kalau kita mungkin mengenal di pengembang software ada SDLC. Nah, kalau di testing ada juga STLC atau Software Testing Life Cycle. Jadi mulai dari tes planning, kemudian tes monitoring and control, lalu ada tes analysis, tes design, setelah tes design, kemudian tes implementation, tes execution, dan tes completion. Nah, yang kita biasa lakukan kadang ketika si QA menguji test case-nya itu di test execution masuknya. Nah, mulai dari test planning. Jadi test planning ini adalah kita activity atau kegiatan yang kita definisikan untuk melakukan pendekatan untuk kira-kira apa yang perlu kita uji, tes tekniknya seperti apa, formulasinya, schedule-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu kita tentukan atau kita sebut test planning. Jadi kita buat perencanaan untuk pengujian kita seperti apa nih. Jadi mulai dari apa tools-nya, jadwalnya, kemudian teknik apa yang perlu kita lakukan gunakan pada saat nanti pengujian. Ini disebut test planning. Setelah test planning, kita lakukan tes monitoring and control. Jadi tes pemantauan pengujian ini untuk melibatkan
kelanjutan atau kemajuan aktual terhadap rencana pengujian menggunakan matriks. Jadi kita melakukan misalnya kira-kira dari jadwal yang sudah ditentukan, kemudian eh, kita lihat juga dari tim development, kira-kira seperti apa nih metodologi yang digunakan, kemudian nanti apakah kita bisa dari beberapa fitur atau mungkin modul-modul yang tadi sudah di define di requirements. Nah, kira bagaimana kita untuk tadi mengimplementasikannya. Itu nanti di tes monitoring kita buat matrix biasanya untuk evaluasi. Nah, kemudian kita lakukan entry kriteria. Jadi di entry kriteria itu spesifik apa namanya? Kita tentukan requirements-nya, kemudian kita buat test plan, lalu kita buat test case dan siapkan test datanya, kemudian test tools-nya apa, kemudian test table code with appropriate test environment. Jadi kalau memang nanti kita mau lakukan automation, kira-kira eh, tesnya di environment yang mana, nah itu juga kita tentukan di entry kriteria. Kemudian ada istilah juga exit kriteria. Nah, exit kriteria ini adalah kondisi atau kegiatan yang dimana ini kita bisa selesaikan pengujian kalau misal terjadi kondisi seperti apa. Jadi exit kriterianya adalah tadi misalnya kondisi spesifik yang sedang berlangsung atau yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan siklus pengujian software. Misalnya memastikan all critical test case sudah oke, sudah pass gitu ya. Kemudian sudah memenuhi kelengkapan functional coverage atau area fungsional yang dibutuhkan tadi. Kemudian tadi mengidentifikasi atau fixing all the high priority defects. Kemudian retesting and closing all high priority defects to execute corresponding regression scenario. Jadi exit kriteria itu nanti contoh atau outputnya berupa test logs, test incident report, atau test summary reports, atau finding reports. Jadi exit kriteria adalah ketika tadi eh, kapan tes atau mungkin pengujian ini kita anggap nanti selesai seperti apa misalnya. Ya ketika tadi semua critical test sudah oke, misalnya kemudian beberapa area yang memang jadi coverage di function tertentu kita bisa sudah selesaikan. Nah, itu jadi salah satu exit kriteria. Nanti dokumen-dokumennya biasanya test log, test incident report, dan juga ada finding report. Cuma memang tergantung dari setiap perusahaan, misal standar-standarnya. Tapi secara umum ada beberapa mungkin yang biasa dibuat adalah finding reports ya. Nah, kemudian ada tahap selanjutnya adalah tes analisis. Jadi selama analisis tes ini, kira-kira basis atau dasar pengujian ini dianalisis untuk mengidentifikasi fitur yang dapat diuji dan menentukan kondisi pengujian terkait. Jadi misalnya apa yang akan diuji dalam hal kriteria atau cakupan yang dapat diukur tadi. Salah satu tes analisis activity melakukan tadi requirement specification, kita analisis dokumen speknya atau mungkin BRD atau SRS atau use case-nya. Kemudian kita lihat design and implementation information-nya, baik misalnya arsitektur software-nya seperti apa, kemudian atau mungkin paling mudah kalau lihat UML-nya gitu ya. Ada yang mungkin data modelnya atau ERD-nya seperti apa. Kemudian kita lakukan analisis juga dari risk analysis report ataupun dari database metadata query-nya dan juga code-nya juga.
Kemudian kita identifikasi defect-defect itu yang pada saat tes analisis. Kemudian setelah tes analisis kita masuk ke tes design. Jadi di tes design ini kita mendesain atau memprioritaskan test case mana yang tadi misalnya oke ini prioritas. Kemudian kita identifikasi tes data yang untuk mensupport test case tadi. Misal kita buat test case terkait dengan eh, input data customer. Nah, data customer itu ada field, ada isiannya apa saja. Misal ada nama, kemudian ada umur, kemudian ada apa namanya alamat, atau mungkin ada gender. Nah, itu kita tentukan tes datanya, namanya siapa, misalnya berapa karakter, kemudian tanggal lahir, kemudian tadi gendernya kita mau pakainya eh, laki-laki atau perempuan. Jadi tes data disiapkan, kemudian mendesain tes environment-nya. Jadi kita desain environment-nya seperti apa, infrastrukturnya serta tools-nya. Kalau memang kita ternyata nanti ada yang nanti butuh automation tools atau automation testing. Nah, itu nanti kita akan menjalankan testingnya di server mana, atau mungkin pakai tools apa. Nah, itu kita buat di tes design. Kemudian di tes implementation, jadi setelah kita buat atau kita desain tes case-nya, kemudian tes environment-nya seperti apa, lalu di tes implementation ini adalah kita untuk meng-create atau membuat sequence dari tes skenario tadi menjadi tes prosedur. Kemudian bagaimana ngetesnya? Kalau tadi kita baru menentukan tes case-nya apa saja, kemudian tes datanya kita siapkan. Nah, ini kita tentukan how to test. Jadi bisa menjawab bagaimana pengujiannya. Jadi kita misalnya mulai dari mana pengujiannya, kemudian alurnya seperti apa, tes prosedurnya. Setelah kita tes implementasi, kemudian masuk ke tes execution. Nah, tes execution ini adalah kita si QA atau mungkin eh, tes software tester atau QA engineer itu melakukan pengujian atau merecord testing hasil pengujian, baik itu mungkin kalau yang automation ya kita record dari toolsnya tes automation, atau mungkin kita catat gitu ya intinya dari test case yang sudah didesain tadi, kemudian kita jalankan, kemudian nanti kita buatkan reporting defect-nya, kemudian logging atau outcome dari hasil tes tersebut, apakah misalnya oke atau fail atau mungkin terblok gitu ya. Jadi di tes eksekusi. Kemudian kita verifikasi dan update terkait dengan tes basis, kemudian tes condition, tes case, tes prosedur, dan tes resultnya. Kemudian setelah kita lakukan tes eksekusi, terakhir adalah tes completion. Nah, di tes completion ini kita buat summary report yang nanti untuk kita komunikasikan ke stakeholder. Dan juga kita mungkin berikan ke developer bahwa ini loh hasil pengujiannya seperti ini, ditemukan berapa defect, kemudian mana yang ternyata, dan sebisa mungkin untuk defect-defectnya tadi, kalau memang ada bisa memberikan solusi, ya diberikan solusinya apa. Jadi nanti untuk dilakukan perbaikan oleh developers bisa lebih membantu gitu ya. Kemudian mengarsipkan tes environment, tes data, infrastruktur, dan lain-lain untuk pengujian selanjutnya gitu ya. Jadi apa yang sudah dipakai tadi ya kita simpan untuk nanti kalau misalnya tes-tes yang tadi itu atau fitur-fitur tadi ternyata nanti butuh kita uji kembali yang sudah diperbaiki, ya kita bisa menggunakan environment yang sudah digunakan tadi. Kemudian kira-kira improve test proses, kita melakukan kira-kira proses pengujian mana yang bisa kita improve misalnya. Oh ternyata kemarin ada beberapa yang kurang efektif. Nah kira-kira di sisi mana nih yang bisa diperbaiki untuk proses pengujiannya. Nah masalahnya ketika tadi kita sudah selesai pengujian, sudah membuat laporan atau mungkin summary defects report. Nah ini juga yang perlu diperhatikan ya terkait dengan komunikasi.
Jadi terkadang komunikasi developer dan tester tuh agak ada gesekan-gesekan gitu ya. Jadi ketika si QA atau mungkin tester sudah melakukan pengujian, memberikan defect report atau mungkin daftar temuannya, langsung kan biasanya, ini apa nih kok masa ada error gitu kan? Pasti ada penolakan atau tidak terima gitu ya. Nah ini masalah komunikasi. Jadi sebisa mungkin tadi QA atau tester bisa apa ya lebih menjaga komunikasinya, itu gaya berkomunikasinya supaya tadi hubungan dengan developer ya tidak tidak seperti gambar ilustrasi ini gitu ya. Ya kita lakukan tugas masing-masing gitu ya. Kalau memang ada temuan, ya jangan kita menghardik gitu. Wah ini gimana sih lu bikin ini kok error-error gitu ya. Pasti nanti malah disemprot balik gitu ya sama developernya. Yang sebisa mungkin ketika kita memberikan atau laporan temuan tadi, ya kita komunikasikan dengan baik atau bahkan mungkin kita berikan solusinya. Ini tadi kita temukan ada error nih di sisi ini. Kayaknya ini ada masalah di bagian sininya deh atau di fitur ini ada yang keliru, coba dicek lagi. Nah, jadi sebisa mungkin komunikasi dijaga gitu ya supaya eh, malah nggak tujuan yang kita lakukan sama gitu ya, untuk menghasilkan atau mendeliver produk yang berkualitas untuk user kita gitu ya. Makanya di sini butuh kerjasama yang baik antara developer dan tester. Jadi tadi mungkin fokus terhadap kualitas produk. Tujuannya kita samakan nih bahwa tujuan kita sama gitu ya untuk memberikan produk yang berkualitas. Kemudian sebisa mungkin objektif, tidak subjektif ya terhadap orang tadi. Ya kalau memang di sini ada bugs ya 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 mau nggak mau kita sampaikan gitu ya secara objektif. Jadi jangan sampai terkesan subjektif kalau oh ke si A, oh ke si developer A eh main apa jeblak aja gitu misalnya oh ini gimana sih salah di sini kemudian ada error-error di fitur ini. Nah jadi mungkin seobjektif mungkin, jangan sampai oh kalau misalnya yang buat si developer B pasti nih banyak apa namanya bugsnya nih, tapi kalau yang developer C kayaknya dia rapi deh buatnya, terus oh udahlah saya nggak terlalu banyak ngetes di dia. Nah itu juga nggak boleh ya, siapa tahu ketika ngoding yang si C lagi banyak masalah gitu ya, lagi apa bad mood sehingga yang dia coding ada beberapa grammatical error. Nah itu makanya kenapa sebisa mungkin objektif. Kemudian attempt to understand how others feel. Jadi ya tadi berempati gitu ya, bersimpati bahwa nggak langsung yang tadi merhadik. Nah, ini beberapa psikologi testing, jadi harus curiosity, kemudian harus profesional, harus kritis gitu ya, harus makanya di kadang kenapa kok kita temukan di beberapa tim atau di beberapa company tim QA atau tester itu kebanyakan perempuan gitu ya. Ya mungkin karena psikologi perempuan lebih detail gitu ya dibanding laki-laki, lebih rigid kalau perempuan. Karena ya ini psikologi yang harus dibangun seperti ini. Kemudian eh, attention gitu, fokus terhadap hal-hal yang detail tadi, kemudian menjaga komunikasi dengan developer serta error guessing. Oke, mungkin ini saya cepat. Nah, secara umum Software Development Life Cycle atau SDLC atau alur siklus pengembangan software, kalau di bukunya Alan Dennis atau Robert Tiley, mereka nyebutnya sama. Jadi ada planning, analysis, design, implementation. Testing biasanya ada di implementation. Jadi ketika si SA atau mungkin sistem analis sudah membuat sistem spek, sudah melakukan analysis and design, jadi sistem spek itu nanti akan diberikan ke programmer untuk coding, dan si QA atau super tester juga bisa tadi jadi dasar super tester untuk membuat test case gitu ya. Jadi nggak harus buat test case atau test plan-nya setelah developer ngoding. Dari awal kita juga sudah bisa buat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sebagai roles, jadi misalnya ada kita membuat produk aplikasi langganan musik. Nah, ini beberapa roles yang kalau di GAFAM atau di beberapa perusahaan IT atau perusahaan teknologi yang besar seperti Google, Amazon, Facebook, itu mereka ada beberapa roles ini. Jadi ada business analyst, sistem analis, ada product manager. Nah, kemudian di
ketika owner atau user itu ada kebutuhan, mereka akan datang ke business analyst atau system analyst. Tapi kalau sekarang itu mungkin banyaknya sebagai product manager. Jadi product manager itu biasanya harus memiliki kemampuan untuk memahami bisnis, ekonomi, kemudian paham teknis juga, dan juga secara umum paham UX atau user experience gitu ya dari user seperti apa. Nah, nanti dari sini di kelompok product management, kemudian ketika kita ingin mengembangkan, sudah buat requirement seperti apa, kemudian dapat jadilah sistem spec, nanti sistem spec kita berikan ke software engineer, nanti software engineer akan melakukan tadi implementation atau coding. Setelah itu nanti juga UI UX designer membuatkan desainnya, prototype, kemudian membuatkan tampilan yang bisa mungkin menarik user. Nah, nanti dilakukan pengujian oleh SQA atau Software Quality Assurance. Nah, ada biasanya ada quality assurance, ada quality engineer. Ini beberapa roles yang terlibat dalam pengembangan suatu produk software atau produk aplikasi. Jadi kalau mungkin kita lihat di perusahaan besar rata-rata sudah terbagi-bagi roles-nya. Jadi ada kelompok data science, ada kelompok infrastructure and security, ada kelompok IT governance, ada kelompok service operation gitu ya, sampai computing research. Sekarang beberapa perusahaan rata-rata sekarang memiliki peneliti gitu ya untuk mengurus IPR atau hak kekayaan intelektual perusahaan gitu ya. Tapi kalau kita misal punya tim yang terbatas gitu ya, resource yang terbatas, ya tim minimumnya paling rata-rata seperti ini. Ada project manager, BA, SA, programmer, dan software tester. Kadang SA merangkap juga software tester gitu ya. Saya juga sama, kadang dulu sering juga karena mungkin kenapa SA kadang jadi software tester atau QA, karena ya mungkin yang paham kebutuhan user kan SA gitu, yang ngobrol banyak requirement di awal SA, jadi makanya SA kadang bantu atau menjadi software tester gitu. Kalau misalnya kita nggak punya software tester khusus, bisa juga programmer juga kita minta untuk ngetes. Tapi programmer itu jangan ngetes software yang dia buat. Kalau misalnya kita punya 2 developer atau 2 programmer, ya lakukan cross check. Jadi si programmer A ngecek codingan programmer B, begitupun sebaliknya. Jangan dia menguji kode yang dia buat. Pasti nanti ada beberapa toleransi. Nah, ini kalau misalnya kondisi dengan tim yang terbatas. Atau mungkin bahkan ada juga yang terjadi BA-nya nggak ada, jadi SA yang rangkap BA. Kalau memang dia paham terkait konteks dari si aplikasinya. Tapi kalau ternyata aplikasi yang dibangun terkait dengan aplikasi rumah sakit, ya berarti kita butuh BA atau SME yang background-nya adalah dokter misalnya atau kesehatan. Kalau terkait dengan kita membuat produk atau aplikasi berupa aplikasi pengolahan hukum, terkait dengan hukum ya berarti kita butuh sarjana hukum seperti itu. Tapi kalau kita membuat aplikasi terkait dengan aplikasi service management ya kita juga orang IT paham ya, kita bisa merangkap sebagai BA. Kita ini beberapa peran dalam pengembangan software. Nah, tadi siklusnya PADI ya, planning, analysis, design, implementation. Kalau kita lihat dalam bentuk V model, jadi pada saat requirement gathering, kemudian analisis, ini design, kemudian implementation atau coding. Jadi di tahap ini kita lakukan verifikasi. Setelah coding itu adalah tahap validasi. Jadi modul-modul yang kita buat tadi, desain tadi, itu kita bisa lakukan unit testing. Ketika tadi unit testing, beberapa fitur tadi sudah digabung, diintegrasikan, kemudian kita lakukan integration testing. Sebenarnya secara alur, udah bener belum nih, nyambung nggak nih dari secara alur yang di proses. Kemudian secara end to end produk walkthrough misalnya nah ini lakukan sistem testing. Kemudian terakhir biasanya kita lakukan acceptance testing. Jadi kalau acceptance testing itu bukan lagi tujuannya adalah mencari defect atau mencari bugs. Kalau di unit testing ya memang tujuannya mencari bugs gitu ya, atau menemukan. Ini biasa dilakukan oleh developer unit testing. Kemudian integration testing untuk memastikan antar fitur tadi bisa nyambung.
sistem testing untuk menguji secara keseluruhan alur end to end. Nah, terakhir UAT atau acceptance testing itu sebenarnya untuk memastikan validasi ini bukan sih yang lo mau gitu ya. Ini bukan sih yang kamu yang user inginkan. Jadi bukan lagi tujuannya mencari bug sebenarnya UAT itu. Tapi oke, ini fiturnya seperti ini ya untuk pengolahan SDM. Nah, kira-kira nyaman nggak dibuat seperti ini gitu ya. Kemudian udah oke nggak? Oh iya mak, iya mas, misalnya udah oke nih untuk prosesnya seperti ini. Kemudian tampilan juga seperti ini udah oke. Pengolahan datanya juga seperti ini memang. Atau mungkin oh mas kayaknya ini kurang nyaman ya kalau dibuat ini terlalu banyak klik misalnya. Nah itu lebih ke memastikan di situ gitu ya. Nah, jadi bukan lagi tujuannya untuk cari bugs. Nah, masalahnya kalau misalnya kita waktunya mepet, kadang kita lewatin ini kan, sistem testing atau mungkin integration testing. Jadi setelah coding, mungkin dites sekali langsung UAT. Akibatnya pada saat UAT malah user-user tadi menemukan bugs gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya secara konsep agak keliru. Jadi di UAT ini kita pastikan requirements yang di awal ini apakah sesuai atau tidak gitu. Jadi di tahap ini verifikasi, kemudian validasi. Nah, kalau pada saat pengembangan software, mungkin di tahap planning nanti user akan membuat software request atau change request kalau memang fitur perubahan fitur. Nanti dari sistem request yang dibuat oleh user ini dia akan membuat apakah softwarenya itu dapat mengurangi cost, meningkatkan produktivitas, atau meningkatkan profit untuk perusahaan. Nah, nanti setelah user itu datang membuat software request, SA akan melakukan feasibility analysis, akan melakukan uji kelayakan, apakah secara teknikal layak, secara ekonomik apakah balik modal gitu ya, worth it untuk dikembangkan, kemudian secara organisasi juga sesuai. Nah, nanti biasanya dibuat software request seperti ini template-nya. Misalnya ada kebutuhan Wahyu Tomo sebagai VP Business Development. Nah, dia ada kebutuhan untuk bangun aplikasi layanan download musik atau audio di mana saja, kapan saja, gitu ya. Musikpedia misalnya. Nah, nanti dia akan ngisi gitu, apakah aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Oh iya, pasti Pak, karena kita akan mendapatkan banyak customer baru gitu ya. Nanti dia checklist. Kemudian apakah mampu mengurangi biaya operasional? Lumayan sih, gitu, tapi nggak banyak. Nah, oke, setuju checklist. Kemudian apakah mampu meningkatkan produktivitas pegawai? Nggak juga sih. Nah, kalau dia ragu-ragu, ya berarti checklist ragu-ragu. Kemudian nanti bisnis value-nya apa? Oh, ternyata secara intangible dapat meningkatkan brand, kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Secara tangible-nya yang dapat dihitung atau dikuantifikasi ke nominal, eh, seberapa berkurang biaya operasional dalam 1 tahun kalau misalnya kita kembangkan aplikasi ini. Nah, nanti dia harus hitung. Oh, ternyata kita dapat mengurangi biaya sewa ruangan 120 juta per tahun, biaya komunikasi 6 juta per tahun, serta meningkatkan penjualan musik sebesar 400 juta per tahun. Nah, ini jadi business value-nya. Kemudian nanti dia akan mendefine fitur apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini di business requirements. Nah, di business requirements sekarang kita kalau misal pakai standar UML, nggak perlu kita buat texting, tapi kita langsung aja gunakan use case. Nah, use case ini mewakili fitur-fitur lah ibaratnya. Jadi, apa yang dilakukan user di sistem kita. Ini nanti kita buat dalam bentuk use case atau business requirements. Nah, nanti dari software request tadi dilakukan feasibility secara organisasi, kemudian secara ekonomik dihitung ROI dan BP-nya oleh si SA ya, kemudian technical feasibility-nya layak atau enggak. Nah, ketika software-nya layak, nanti requirements ini atau business requirement ini akan didetailkan atau akan dilakukan requirement gathering lebih dalam oleh SA sampai nanti jadilah sistem spec atau SRS. Nah, nanti SRS tadi itu jadi dasar QA untuk atau tester untuk tadi membuat test plan dan juga mendesain test case-nya seperti apa gitu ya.
Jadi sebenarnya ketika requirement gathering, tester udah bisa mulai kerja. Jadi nggak bukan kerjanya setelah coding selesai, tapi ya ketika tadi requirements itu sudah mulai bisa melakukan apa namanya mendesain atau melakukan test planning. Nah, tadi dari siklus atau SDLC tadi kita bagaimana menerapkan siklus tadi ada namanya metodologi. Secara umum metodologi ada banyak ya, ada yang struktur desain, itu ada waterfall. Jadi semakin ke atas semakin banyak dokumentasi, semakin ke bawah semakin adaptif dan lebih banyak komunikasi. Jadi ada mungkin kita lebih terkenal mungkin Scrum gitu ya, atau XP. Itu yang lebih adaptif agile development. Nah, bagaimana kalau misal kita melakukan pengujian dengan menggunakan metodologi waterfall? Nah, kalau misal kita model waterfall, ya tahapannya satu-satu ya, planning, analisis, desain, kemudian implementasi. Nanti testing, coding ya di sini, di implementasi. Jadi bertahap. Secara kelebihannya kalau kita pakai waterfall, sistemnya mature, kemudian tapi cons-nya butuh waktu lama gitu ya. Dan kalau misalnya ada kesalahan, rework-nya cukup berat effortnya. Karena satu-satu semua nanti ketika baru ketahuan salah di sini ya ngulang lagi dari awal gitu. Jadi kalau waterfall tadi planning, kemudian analisis buat use case, buat apa flowchart atau mungkin activity diagram, buat sequence. Kemudian nanti di desain kita buat data modelnya, kita buat UI design, sampai implementasi jadi coding. Dan kita uji. Nah ini kalau waterfall. Kemudian kalau misalnya yang RAD, ada past development atau sistem versi. Jadi kita planning, analisis, secara umum nanti analisis desain implementasi jadi versi 1. Kemudian lanjut ADI lagi jadi sistem versi 2 dan seterusnya. Kalau prototyping, setelah planning, kita langsung pendekatannya ke mockup atau prototype, kita konfirmasi, jadi kita balik, kalau tadi kita verifikasi secara behavior alurnya, kalau waterfall, nah kalau prototyping langsung kita tarik mockup ke depan. Jadi pada saat kita analisis, kita requirement gathering, kita tampilkannya mainkan prototyping atau mockup. Oke nih, confirm ya Pak, formnya nanti seperti ini, nanti Bapak setelah ngeklik ini nanti akan muncul ini, setelah klik ini nanti Bapak akan nampil ke halaman ini. Nah, itu sebenarnya ketika kita konfirmasi mockup tadi atau prototyping, sekaligus kita konfirmasi alur. Tapi dari situ kita juga bisa dapat terkonfirm nanti dari data atau atribut apa saja yang dibutuhkan, kemudian desainnya seperti apa. Nah, ketika ini udah oke, ini kita bisa langsung berikan ke developer. Ini secara kalau prototyping. Nah, yang mungkin sekarang banyak digunakan, yang agile, ini ada Lean Development, ada XP, kemudian ada Scrum. Kalau Scrum, mungkin tadi di SDLC kan PADI ya, Planning, Analysis, Design, Implementasi. Nah, kalau di Scrum ada istilah backlog, design, kemudian implementasi disebutnya sprint, kemudian verifikasi atau hardening sprint, kemudian maintenance. Nah, kalau di waterfall tadi, kita satu-satu pertahapan. Planning, analysis, design, implementation. Coding implementasi tadi coding, testing, serta deployment atau release. Nah, kalau pakai Scrum kita buat planning dulu secara besarnya apa, kemudian nanti dibuat per sprint. Satu sprint sekaligus kita lakukan semua. Kita planning, kita desain, kemudian udah oke desainnya, coding, langsung testing, kemudian release. Terus nanti lanjut sprint 2, targetnya apa, kemudian nanti kita sekaligus dalam 1 atau 2 minggu langsung testing, rilis, kemudian nanti lanjut sprint selanjutnya. Nah, kalau kita pendekatan dengan Scrum ini relatif untuk beberapa aplikasi yang memang harus ngejar atau mungkin yang dinamis kebutuhannya, yang unclear, yang mungkin sering terjadi perubahan baik dari regulasi misalnya atau mungkin dari pasar. Nah, itu kalau kita pakai waterfall agak sulit gitu ya. Karena ketika nanti kita udah mau coding nih, ternyata regulasi berubah, harus kita ubah lagi dari awal. Nah, ini beberapa faktor kenapa
kapan kita pakai metodologi A, kapan pakai metodologi B. Tapi kita nggak ke situnya. Nah, ini kalau mungkin Scrum tadi, planning, sprint 1, kita analisis, kemudian kita desain, langsung kita coding, kita testing, terus lanjut sprint selanjutnya. Jadi nanti biasa kalau mungkin kita pakai pendekatan Scrum, jadi nanti ada product backlog grooming, kira-kira ada kebutuhan apa aja dari user, kemudian nanti dari hasil product backlog ini, kita tentukan prioritas atau disebutnya PBI, ada product backlog item, nanti kita tentukan mana yang importance, medium, dan high. Kemudian kalau kita buat di tools, misal pakai Spark CA bentuknya seperti ini. Nah, sprint planning itu kita buat perencanaan pekerjaan yang harus dikerjakan dalam satu sprint. Kemudian nanti hasil sprintnya misal dibuat seperti ini, to do, doing, done. Kemudian ada sprint goal-nya apa, sprint 1 misal goals-nya apa, misal user bisa daftar, bisa mengubah profile dan bisa memutar lagu misalnya. Nah, itu sprint goal untuk sprint 1. Kemudian nanti di sini ada definition of done-nya. Oh, ternyata DOD-nya itu adalah misalnya fitur itu atau satu product backlog itu sudah ada UML-nya, sudah ada alur prosesnya, sudah di testing dan sudah dirilis misalnya. Nah, itu beberapa DOD-nya. Nah, ini contoh DOD-nya, misal sudah dilakukan unit testing, integration, kemudian UAT, dan juga sudah go live di production. Nah, ini maka disebut kita done. Nah, ini di sprint execution, kemudian nanti hasil sprint execution-nya seperti apa. Nanti kita mungkin mainan checklist. Kalau sudah done semua, nanti hasil sprint eksekusi seperti ini, misalnya tadi sesuai dengan sprint goal. Jadi ada splash screen, halaman registrasi, notifikasi, halaman login, dan juga nanti bisa mutar lagunya. Nah, itu sprint 1 selesai. Nah, setelah sprint eksekusi tadi, maka dilakukan sprint review atau memeriksa kesesuaian progres pekerjaan dan juga hasil sprintnya seperti apa. Nanti biasanya kalau misal kita pendekatan project kita misalnya project manager kita menentukan pakai Scrum. Nah, nanti setiap satu sprint tadi, setelah dilakukan sprint execution, kita akan melakukan sprint review. Jadi, ibaratnya UAT dengan product owner. Dari 5 product backlog tadi, atau 5 fitur ini, mana yang accept si ownernya, mana yang enggak. Misalnya, ternyata setelah acceptance testing dengan user, ternyata melakukan registrasi sudah accept, kemudian login udah oke. Nah, cuman yang fitur menambahkan data lagu, ternyata terdapat 3 error yang muncul saat proses input data lagu, sehingga ini nggak bisa dilanjut untuk fitur ini. Jadi nanti perlu dimasukkan lagi ke sprint 2 misalnya. Melihat ini juga sama, kode program nggak rapi, atau memutar lagu, test case tidak dituliskan. Nah, ini beberapa notes-nya dari hasil sprint review. Kemudian setelah sprint review, kita lakukan sprint retrospektif. Jadi kita kira-kira mana yang perlu diimprove untuk sprint selanjutnya. Ini ada test level, jadi secara umum ada unit testing, integration, system, dan acceptance testing. Jadi kalau unit testing, kita tes per modul atau per fitur ya. Kemudian integration testing, kita ngetes interaksi antar modulnya seperti apa. Kalau system testing tadi, untuk memastikan software bekerja sesuai overall system dari end-to-end business flow. Misal kalau kita aplikasi e-commerce, ya berarti mungkin dari tadi mulai login, milih produk, sampai pembayaran, sampai mungkin nanti
produk selesai, nah itu kita lakukan system testing. Nah, terakhir acceptance testing atau UAT. Biasanya error itu paling banyak muncul ketika unit testing dan integration testing. Ketika system testing, kemudian acceptance testing harusnya udah turun error yang terdetek. Nah, di unit testing kita biasanya mengenal ada black box dan white box testing. Kalau black box kita hanya melihat input, outputnya seperti apa gitu ya. Nggak perlu melihat prosesnya seperti apa. Yang penting saya masukkan A, ya keluarnya A misalnya. Kalau white box ya kita harus lihat ke dalam gitu. Kita lihat codingnya seperti apa, elemen-elemennya, kemudian gaya penulisannya seperti apa. Nah, ini kita juga pernah dapat klien yang sangat rigid, yang dia benar-benar sampai ingin ngecek ke codingannya gitu ya, gaya penulisannya seperti apa gitu, apakah benar-benar ditulis setiap function atau metode itu dia tuliskan apa komennya gitu. Nah, itu tergantung gitu ya. Kalau memang kita butuh sampai ke situ, white box testing masuknya. Oke, sistem testing ada secara umum ada 5: requirements, usability, security, performance, dan documentation testing. Nah, di UAT biasa kita ada istilah mengenal alpha testing. Kalau alpha testing itu pakai data dummy ya. Jadi kalau misalnya udah pakai data real, itu kita sebutnya beta testing gitu. Jadi kalau di Play Store misalnya Bapak Ibu ada tulisan alpha testing, ya berarti itu masih data dummy gitu. Kalau udah pakai beta, versi beta berarti udah data real. Jadi di test type ini, kalau kita lihat ada functional testing, ada non-functional, ada structural testing, dan testing related to change. Functional testing kita bisa lihat dari functional requirements. Jadi ketika tadi si user atau product owner datang ke SA, kemudian dia define kebutuhannya seperti apa, nah itu yang masuk di business requirements atau di use case tadi itu jadi functional requirements. Biasanya dibuat bentuk use case diagram dan activity diagram. Kemudian kalau non-functional requirements itu terkait dengan aspek operational, performance, security, and culture and politics. Nah, jadi biasanya di bagian di dokumen software request yang dibawa oleh si user tadi, ada aspek operational requirements. Misalnya dia menuliskan sistem harus dapat digunakan oleh semua perangkat lunak lainnya, semua software. Kemudian semua sistem layanan harus tersedia 99%. Secara performance, waktu respon harus tidak lebih dari 2 detik, kemudian dapat diakses secara bersamaan dengan berapa user. Nah, itu jadi requirements yang masuk di sini, yang di non-functional requirements, ini jadi salah satu aspek yang perlu kita siapkan untuk tim QA. Jadi, berarti kalau misalnya user mendefine seperti ini, kita harus tes nih untuk load testingnya. Kemudian ada aspek security requirements. Ternyata harus sistem nggak bisa misalnya harus dapat mencegah SQL injection, kemudian ada XSS misal, atau mungkin ada beberapa terkait dengan komunikasi antara client server harus dipastikan keamanannya. Nah, jadi beberapa kebutuhan yang ada di non-functional ini jadi salah satu aspek untuk kita membuat perencanaan testingnya seperti apa. Kalau memang ada seperti ini, berarti kita harus tes nih, harus kita load test. Kira-kira waktu respon time-nya apakah lebih dari 2 detik atau enggak. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 detik, berarti ada yang nggak sesuai requirements. Kemudian secara security, misalnya, kita nanti bisa pakai beberapa tools, sistem yang kita buat, apakah sudah
tidak ada holes-nya, kemudian bisa mencegah XSS atau mungkin SQL injection. Nah, itu juga nanti harus kita masukkan ke parameter atau ke perencanaan pengujian kita. Kemudian tadi dapat diakses oleh 50 pengguna secara bersamaan. Nah, ini biasanya kita bisa pakai load testing. Jadi nanti kita set ada berapa user concurrent. Nah, misal kita hit 50. Nah, mati nggak nih sistemnya gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya berarti sudah memenuhi requirements. Nanti kalaupun ternyata kita tes 1000 juga masih kuat ya nggak masalah. Yang penting 50 requirement udah terpenuhi. Jadi itu nanti yang jadi aspek pengujian lain selain pengujian yang test case tadi. Jadi tadi ada non-functional testing, ada performance testing, ada load testing, ada stress test, kemudian ada usability, maintenance, reliability, portability, hingga tadi security testing. Oke, kemudian di tes teknik tadi sudah saya jelaskan besarannya, yang black box, kemudian white box seperti apa, kemudian di experience based teknik. Jadi di test development process itu ada analysis and design. Jadi kita tentukan test kondisinya seperti apa, kemudian kita desain test case-nya yang akan kita lakukan verifikasi, baik itu dari tes kondisi dan juga tes objektifnya. Kalau di test condition, item atau event atau komponen harus verifikasi satu persatu, misal functionnya, transaksi, atau fitur. Kemudian contohnya misalnya, ada requirements, umur karyawan harus di range dari 20 sampai 50 dan juga eh, whole numbers only. Jadi dari requirements ini berarti kita dapat harus kita tes umur pegawai yang range-nya antara 20 sampai 50 tahun. Kemudian semua nomor, semua number. Jadi nggak bisa kalau dia ngisi huruf gitu misalnya. Jadi harus angka semua yang diisi. Nah, dari parameter ini nanti kita buatkan test case. Jadi set of input value, precondition, and expected result-nya seperti apa. Jadi kalau misal dengan requirement seperti tadi itu, kalau kita breakdown jarak dari 20 sampai 50, berarti kita harus uji angka 10, angka 40. Jadi angka 10 yang di luar dari 20. 40 berarti yang masuk. Jadi kita ada tes positif sama tes yang negatif gitu. Jadi kita ngetesnya bukan hanya yang positif gitu. Kalau misal range 20 sampai 50, ya kita bukan hanya ngetes yang masuk di dalam sini. Jadi kita juga harus ngetes yang di luar dari yang requirement tadi. Maksudnya gini, kalau misalnya ada user yang ngisi 10, nah kalau kita nggak tes nanti ternyata error, itu juga jadi masalah. Berarti kita identifikasi yang kurang dari 20 berarti 10, yang lebih dari 50 berarti 60. Untuk parameter pertama ini ada tiga. Ada tiga test case. Whole, jadi bilangan bulat. Jadi yang bilangan bulat saja, berarti kita isi 40. Kemudian kita juga siapkan untuk yang float atau pecahan, 30,4. Kemudian numbers only, angka saja. Nah, berarti kita isi yang angka dan huruf. Kalau misalnya kita breakdown seperti ini, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar 7. Ada 7 test case. Nah, dari satu requirement saja kita perlu buat 7 test case. Nah, bagaimana supaya test case yang ini kita bisa efektif? Makanya kita kita analisis mana yang bisa, kemungkinan mana yang bisa kita gabung. Contohnya, tadi di sini kan ada 7, ya. Misalnya di sini kita tes 10 itu yang di luar atau kurang dari range. 40 jadi test case 1, kemudian
Yang 40 ini juga kan masuk di jumlah bilangan apa yang di bilangan bulat. Karena ini sama, jadi kita cukup jadi satu test case saja. Kemudian yang lebih dari range 60 ini tetap jadi satu test case sendiri. Kemudian yang 30,4 yang bilangan pecahan ini jadi test case sendiri. Nah, yang numbers only ini juga nggak kita buatkan, tapi yang ini sorry agak kepotong ya. Jadi ada satu test case lagi yang isinya huruf. Jadi yang tadi seharusnya kita buat jadi 7 test case bisa jadi 5 test case. Jadi untuk penentuan test case ini tadi yang kemungkinan tadi mana yang sekiranya bisa kita simplified tapi tetap mengcover requirements seperti itu. Ini contoh test case, kemudian ini tes prosedur. Kalau tes prosedur seperti langkah-langkah ya. Jadi pertama klik atau jalankan export wave, kemudian pilih nama pegawai baru, kemudian pilih item pegawai, terus pilih klik pegawai baru. Nah ini prosedur tes prosedur atau langkah-langkah untuk menjalankan satu test case. Kalau black box ya seperti ini tadi, kita hanya melihat input, kemudian outputnya apa, kita nggak lihat dalamnya seperti apa. Kalau white box, tadi kita benar-benar lihat secara struktural atau software code-nya. Kita harus pahamin, oh algoritmanya apakah benar gitu ya, sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, kita harus pahamin, kita cek codingnya. Ini kalau kita white box. Jadi mana yang apa bener nggak nih program si developer kita buatnya gitu kan. Jadi kalau tadi kita lihat code-nya seperti tadi, kalau kita lihat dalam bentuk flow atau kita buatkan flowchart, bentuknya seperti ini. Untuk tools-nya bisa pakai Veracode. Kalau misalnya kita pakai Java ada JUnit. Kalau aplikasi yang kita buat pakai PHP ada PHP Unit atau JS Unit untuk JavaScript. Jadi ini beberapa tools untuk whitebox testing. Kalau experience based teknik tadi kita tergantung tadi jam terbang. Misalnya tadi kita tahu oh kalau buat aplikasi ini kemungkinan akan banyak defect-nya itu di modul-modul mana seperti itu. Nah, kemudian terakhir tools support for testing. Jadi untuk test management tools ada banyak. Mungkin kalau Bapak Ibu googling pun mungkin ada yang muncul yang umum. Ada Jira, ada Redmine, Mantis, kemudian ada Trello, ada juga yang pakai Google Sheet gitu ya untuk apa namanya mengelola tes-tes atau mungkin temuan-temuan tadi. Atau ada juga yang pakai Query atau sebenarnya itu tools project management, tapi bisa juga kita gunakan untuk test management tools. Jadi kalau mungkin Trello ya, kita tampilnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita ada buat beberapa fase, kemudian ada beberapa cards, nanti bisa kita buat labelnya. Nah, jadi misalnya ada backlog, sprint backlog, doing, kalau udah doing nanti setelah dites, masuk ke testing. Kalau oke nanti bisa dikasih label pass gitu atau fail. Kalau misalnya ternyata oh ada bugs, nah nanti kita geser, kita pindahkan ke card bugs gitu ya. Nah, jadi nanti yang bugs-bugs ini yang nanti perlu jadi concern dari developer gitu. Bisa juga pakai Trello, modelnya Kanban. Kalau misalnya kita pakai Query, kita juga kadang pakai Query. Di Query itu bisa kita buat sublist multi level. Kalau Trello tadi itu kendalanya dia hanya satu card, di dalam card ada satu subtask. Nah, kalau Query itu bisa multi level tasnya. Di dalam tas ada tas lagi dan itu bisa di-assign ke setiap member. Jadi sama modelnya Kanban juga. Kemudian nanti misalnya nih, oh ada fitur 4312 create rekap penerimaan laporan sekolah. Ini ada bugs. Kemudian yang mana yang lagi di development nanti bisa kita kasih label. Ini kalau pakai Query. Kalau Jira sekarang banyak juga yang pakai Jira ya di beberapa company.
karena dia ada tools untuk test manajemennya, kemudian untuk project manajemennya juga bisa, dan bisa dihubungkan juga ke repository, source code atau ke Git. Terus kalau mungkin yang pakai EA, Enterprise Architecture, ini juga bisa pakai Spark EA, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi dari requirements, kemudian tesnya apa, atau kita bisa buat test case di sini juga. Jadi test case, tesnya apa, misalnya no title selected, kemudian statusnya pass atau fails, tipenya apa, acceptance atau standard, tanggal berapa, di running sama siapa, dicek sama siapa, deskripsinya apa. Nah, ini juga bisa pakai Spark EA gitu ya untuk tes manajemennya. Kemudian untuk automation testing ada banyak juga, tapi mungkin yang umum ada Telerik, ini tampilan seperti ini. Kemudian ada Katalon. Kalau yang banyak gunakan, saya juga kadang pakai Selenium. Kalau untuk beberapa untuk automation testingnya, jadi kita jalankan satu kali testing, bisa kita buat scriptnya, kita nanti mainan ada assert untuk elemennya. Kemudian nanti bisa juga kita running satu dulu, kemudian kita record. Nah, nanti kita setelah di record, misal login, kita akses ke halaman utama, kemudian pilih tombol login, kemudian kita isikan data, submit. Nah, itu nanti ketika kita record, itu kita bisa set, misalnya kita mau jalankan berapa kali, sampai nanti muncul. Jadi kita nggak perlu lakukan itu terus-terusan. Jadi kalau kita udah punya skenario-nya, nanti itu bisa kita jalankan dan kita bisa set berapa kali dia running gitu ya, ataupun nanti set datanya apa. Nah, ini untuk automation testing tools. Kemudian kalau untuk load testing, ada mungkin yang banyak yang pakai juga JMeter, ada Locus, ada Gatling. Kalau JMeter kayak gini ya tampilannya ya, agak kurang bagus sih, tapi nanti kita ketahuan sample time-nya, statusnya, kemudian latency, waktunya, connect time-nya, jadi connect time dari user ke server tuh berapa lama, berapa detik gitu ya. Oh, ini statusnya millisecond. Kalau Locus tampilnya kayak gini, sama. Jadi setiap tadi interaksi tadi berapa menit, berapa millisecond waktunya. Kemudian untuk security testing tools, mungkin yang paling banyak pakai ada OSP, kemudian ada Equinetics. Tapi rata-rata berbayar ya. Kalau Equinetics atau NetSparker, kita dulu pakai Equinetics, cuman sekarang jarang sih. Ada beberapa juga yang gratis, kayak Zap, OSP Zap, Z-Attack Proxy. Nah, kalau Zap kayak gini tampilannya, jadi nanti kita running aja, scanning. Nanti dia akan munculkan alertnya, berapa yang high risk-nya, yang medium. Kemudian nanti di bawahnya juga ada beberapa isu-isunya dan catatan-catatannya. Jadi ada mana yang ada hole-nya, itu nanti bisa diperbaiki. Nah, ini alert detailnya ya. Ada teks. Kalau untuk yang OSP-nya seperti ini tampilannya. Jadi nanti dites untuk CSRF tokennya apakah pass atau fail, kemudian jQuery Pretty XSS, ada reflect flash XSS, dan beberapa tes standar lah ya dari OSP yang dilakukan scanning. Nah, ini beberapa tools yang mungkin bisa digunakan untuk membantu pengujian. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak lewat ya, kan 1 jam. Jadi sebenarnya untuk tool sendiri tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya kayak tadi pakai manual masih oke, nggak apa-apa gitu ya. Atau pakai tadi Google Sheet untuk record defect-defect atau mungkin bugs-bugsnya juga oke, karena mungkin bisa dilihat kolaborasi. Jadi tergantung kebutuhan. Yang penting konsistensi gitu ya. Kadang kita pakai tools yang
berbayar yang keren, tapi kalau misalnya nggak konsisten timnya ya susah juga gitu. Ini hanya tools hanya untuk membantu saja, meringankan pekerjaan kita atau mempercepat pekerjaan kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Mbak Vina, saya kembalikan ke Mbak Vina. Atau mungkin ada yang pertanyaan ya? Iya, baik Mas Haris, siap. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Ini kita buka sesi diskusi ya, Mas Haris dan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini Oke. sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di chat Zoom nih, Mas Haris. Nah, ingin dibaca sendiri atau saya bacakan nih, Ntar Mas saya Haris? sambil baca deh. Oke, siap. Ini ada beberapa yang sudah bertanya nih di chat Zoom, Mas Haris. Nah, selain yang Oh, sudah, ini dari Pak Roy Mizbah ya. ya, silakan Mas Haris. Jadi Silakan jawab. kalau SIT atau UAT, UAT Leads itu masuk ke BA atau SA juga nggak, Mas? Nah, kalau untuk UAT Lead itu acceptance testing bisa masuk ke BE atau SA juga nggak ya? Nah, sebenarnya tadi kalau misalnya tim kita terbatas gitu ya, jadi kadang ya si SA atau BE, tapi jarang sih, biasanya SA juga akan membantu ya, tapi sifatnya membantu melakukan UAT, pengujian dengan user. Karena mungkin di awal yang tahu apa, yang paham requirements tadi seperti apa, eh, mungkin si SA. Tapi kalau misalnya si SA-nya ini udah rapi, dia bikin spek teknya details, sebenarnya nggak harus SA, tapi ya tadi sebisa mungkin ada tim khusus ya untuk melakukan QA sampai ke UAT. Jadi tadi tergantung tadi best practice atau mungkin dokumentasi yang dibuat oleh si SA-nya. Ketika dokumentasinya rapi, clear, jelas, dan timnya ada gitu ya, dedicate, ya sebenarnya sesuai dengan apa namanya roles-nya saja. Tapi kalau tim kita terbatas, kemudian dokumentasinya juga tidak ada atau mungkin tidak tidak dibuat gitu ya sesuai, nah kan sulit juga gitu ya orang lain yang paham requirements user ya pasti si SA, karena SA yang ngobrol dengan user. Kalau materi nanti ya materinya kita share ini, eh, nanti saya coba kirim ke chatroom. Kemudian ada study case sebuah MIS. Oke, Pak Hendra Vinur ya. Izin bertanya, ada study case atau sebuah MIS dipaksa launching, namun seiring berjalan MIS tersebut melakukan pembenahan berdasarkan dari hasil yang dialami oleh user itu sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah di manakah letak perannya tim testing pada sebuah MIS tersebut. Oke, Pak Hendra Vinur ya. Jadi aplikasi tersebut dipaksa launching karena udah mungkin apa harus ngejar time to market gitu ya. Tapi karena mungkin tidak dilakukan pengujian secara komprehensif, jadinya ketika sudah di launching banyak ditemukan failures oleh user atau mungkin stakeholdernya yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sebenarnya tadi memang antara eh, waktu gitu ya. Kadang gini, manajer atau atasan kita yang mikirnya kan bisnis gitu, tapi di satu sisi sebisa mungkin dari tim QA atau tester menjaga kualitas yang akan di launching. Nah, makanya mungkin tadi kita perlu analisis kira-kira mana fitur-fitur yang atau mungkin requirements mana yang sekiranya kalau ini ada failures, impact-nya atau cost-nya sangat tinggi. Nah, itu mungkin bisa dilakukan pengujian gitu ya. Jadi itu mungkin harus biasanya kita komunikasikan. Nah, kalau misalnya di perusahaan kita ada eh, test manager, software QA manager. Nah, biasanya QA manager yang akan mengkomunikasikan itu dengan project manager atau dengan product owner-nya. Gitu. Jadi dijelaskan kalau misalnya ini eh, oke secara bisnis waktunya udah nggak ada misalnya, tapi sebisa mungkin tadi kita minimalisir mana yang fitur-fitur mana yang sekiranya kalau itu terjadi dampak atau failures itu bisa kita eh,
benahi gitu. Jadi kita tes yang fitur yang tadi yang kalau dampaknya sangat besar kalau terjadi failures. Karena dari waktu sudah mepet. Jadi kita minimumkan mana fitur-fitur yang tidak kita tes dulu, tapi sebisa mungkin harus kita tes yang fitur yang tadi kalau misalnya impact atau dampaknya sangat tinggi ke user atau mungkin ke perusahaan khususnya, itu yang kita pastikan tetap uji atau tes gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang clear mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana layak dan tidak layaknya suatu software atau aplikasi dengan menggunakan software testing dan metode apa yang digunakan. Oke. Layak dan tidak layak suatu software aplikasi dengan menggunakan software testing dan metode apa yang digunakan. Nah, kalau misalnya layak dan tidak layaknya itu, oke, layak dan tidak layak software ini dibangun itu nanti ada di sisi di tahap planning. Nah, ketika dilakukan feasibility study software yang mau dibuat itu layak, kemudian secara tadi apakah software yang mau kita bangun ini kita memerlukan tools atau manual. Itu tadi balik lagi. Kalau misalnya mungkin banyak fitur atau mungkin use case yang membutuhkan kecerdasan manusia atau mungkin tadi secara kualitasnya perlu dijaga, yaitu kita harus mau nggak mau harus butuh manual atau mungkin tadi tes oleh manusia langsung. Tapi kalau misalnya ternyata fitur-fitur ini sudah kita tes di fase sebelumnya dan fitur itu common misalnya, nah itu mungkin bisa kita analisis untuk kita lakukan automation. Tapi kalau mungkin di awal tadi, sekarang mungkin ada istilah mengenal TDD ya, test driven development. Nah, eh, ketika mau melakukan itu oke, tapi kalau dengan kondisi waktu project yang pendek, karena itu untuk butuh effort yang tinggi untuk membuat test script-nya tadi. Nah, jadi kalau misal tadi fiturnya ternyata ini fitur baru, aplikasi baru juga, dan kita belum ada best practice-nya, masih perlu memerlukan apa namanya kreativitas atau kecerdasan manusia untuk melakukan pengujian tadi, untuk melihat kualitasnya, yaitu kita cukup manual saja. Tapi kalau ternyata produk kita sudah di launching, kemudian ada updatean software, ada update fitur baru. Nah, kalau memang kita melakukan testing modul yang sama, maksudnya bukan modul yang dikembangkan, nah itu mungkin bisa kita analisis untuk dibuatkan automation-nya. Tapi kalau untuk mungkin memanage sekedar untuk melisting daftar defect atau mungkin daftar temuan, itu tadi ya bisa, yang umum bisa aja kita pakai Excel juga cukup gitu ya. Selama siapa tim developer kita juga bisa melihat itu dan stakeholder kita juga bisa bisa memahami temuan-temuan yang kita lakukan pengujian. Jadi kalau misal pakai tools manajemen tadi ya sebenarnya untuk membantu kita mengelola daftar-daftar temuan tadi. Kemudian kalau misal tadi tidak ada requirements terkait dengan security, ya kita juga nggak perlu pakai security testing. Tapi kalau ternyata aplikasi yang kita bangun itu akan diakses publik dan data-data yang kita miliki juga ternyata sangat jadi incaran, ya mau nggak mau kita harus lakukan security testing. Yang dimana security testing ya kita perlu tools. Jadi balik lagi tergantung dengan kebutuhan atau requirements dari si usernya. Sejauh mana kebutuhannya, kemudian dari waktu juga, dan juga dari cost. Mungkin kurang lebih rata-rata seperti itu. Untuk Pak Halimi. Oke, dari Bu Rika Perdana, izin bertanya, apakah daftar checklist tentang checklist testing pada setiap tahapan software development testing cycle berbeda-beda? Apakah ada standar default nggak untuk merujuk daftar checklist pada masing-masing tahapan? Oke, untuk data checklistnya ada dari standar IEEE, itu dia juga buat standar checklist untuk QA, apa saja yang perlu dibuat. Kemudian dari STQB juga, dia juga ada beberapa standar best practice-nya
Jadi secara umum sih mengacunya ke tadi, ke STQB atau mungkin ke standar IEEE. Tapi kalau IEEE itu dia untuk SQA-nya ada standar untuk quality assurance secara keseluruhan terkait dengan kualitas mutunya. Ada juga yang untuk checklist untuk pertahapan. Tapi kalau untuk checklist testingnya ya sebenarnya tadi sih Bu, standarnya yang tes skenario tadi. Tapi untuk standar best practice common-nya mengacunya ke tadi STQB atau IEEE secara umum. Kalau web load atau microfocus, kalau web load and microfocus, saya belum pernah pakai ya, Pak Gusti. Itu untuk load testing juga ya. Tapi kalau untuk load testing yang free, tadi ada Gmeter yang biasa dipakai ya. Jadi nanti kalau pakai Gmeter, kita bisa ngetes, kita set, misal berapa berapa intervalnya, jarak setiap usernya berapa. Misalnya kita ngeset 1000 user. Kemudian 1000 user itu ngakses fitur yang mana, kemudian jarak setiap request itu berapa detik misalnya, nah itu kita bisa set. Nanti ketahuan kira-kira oh ternyata kemampuan software kita tuh seberapa gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketika oh ternyata kemampuannya kita bisa sampai 1000 concurrent untuk user akses fitur tersebut misalnya. Jadi ketika nanti kita sudah rilis, kita sudah production, jalan, nah itu nanti perlu kita perhatikan nih ketika oh ternyata di 3 bulan pertama 500 user, oh masih oke. Nah ketika udah mau mendekati 1000, nah itu perlu kita lakukan improvement. Mungkin apakah improve dari aspek apa namanya infrastrukturnya, gitu ya. Apakah nanti kita perlu pakai load balancing, kemudian perlu kita pakai model mungkin indexing, atau mungkin tadi ada beberapa fitur yang atau mungkin permainan catching. Nah itu juga mungkin perlu dianalisis. Kemudian dari aspek selain infrastruktur, aspek platformnya, kemudian aspek apa framework dan library, nah itu nanti bisa dianalisis. Jadi ketika tadi apa requirements di awal hanya minta misal 100 ya, kita mungkin coba tes lebih dari itu gitu untuk jaga-jaga spare. Misal 1000 sampai 1000 masih kuat. Nanti ketika udah mau mendekati itu kita monitor, nah kita harus lakukan atau notice ke tim. Kira-kira apakah di bagian mana yang perlu diimprove untuk mengantisipasi ketika terjadi lonjakan. Jadi ketika nanti tiba-tiba misal kita ada kegiatan apa misalnya yang usernya tiba-tiba akses banyak, nah kita sistem kita nggak mati gitu ya. Nah itu yang kadang terjadi. Jadi kalau mungkin aplikasi publik ada, kalau e-commerce mungkin tadi ada apa flash sale atau mungkin Harbolnas. Nah kalau aplikasi-aplikasi publik untuk layanan pemerintah biasanya ketika ada FGD gitu kan, atau mungkin reporting akhir bulan, nah itu biasanya ada traffic tinggi di akhir bulan, nah itu perlu dianalisis. Makanya sekarang mungkin banyak yang mungkin beralih ke cloud server yang tadi untuk membantu melakukan scalable ketika ada lonjakan request yang tinggi, yaitu dia nanti bisa mengantisipasi untuk request aksesnya gitu, transaksinya. Link absensi, kayak ini udah. Ada yang terlewat nggak ya Mbak Vina? Sejauh ini Oh, sudah ada, semua. sorry. Pak Reddy ya, dalam Yang atas ya DevOps. Pak Reddy. Ya, Dalam DevOps. DevOps ada istilah CI/CD. Oke, by system seperti GitLab. Bagaimanakah strategi software testing? Apakah reporting manual atau by system? Nah, oke, sekarang ya banyak yang sudah menerapkan CI/CD gitu ya. Jadi antara development dan operation itu dicoba diintegrasikan dan di automate gitu ya. Ada beberapa ya tadi bisa pakai GitLab atau mungkin ada yang pakai Jenkins dan lain. Nah, testingnya itu tadi tergantung testingnya itu apakah memang kita apa fitur itu perlu di apa beberapa fitur itu mana yang sekiranya perlu intensitas atau pengecekan secara kualitas untuk
oleh manusia, mana yang dapat dites by system. Nah, kalau misalnya kita beberapa fitur itu bisa dibuatkan script testnya atau tes scriptnya, nah itu berarti kita perlu buatkan tes scriptnya. Jadi ketika fiturnya udah dikembang, jadi sebelum sebelum codingnya selesai, kita udah siapkan tes scriptnya nih. Kira-kira gimana untuk tes untuk nguji fitur itu. Nah itu yang nanti bisa di automate. Tapi kalau memang ada fitur yang perlu manual atau mungkin di tes manual karena butuh kecerdasan manusia untuk memastikan gitu ya validasi datanya atau alurnya ya itu mungkin ada yang dites manual. Cuma itu sebenarnya untuk CI/CD-nya secara umum mungkin dari development ketika sudah tes, sudah pass, itu kalau kita mungkin pakai Jira ya, Jira juga udah bisa. Nanti dari beberapa fitur yang sudah selesai development misalnya, itu memang ada dibuat beberapa test script untuk atau scripting untuk tadi automate tadi, jadi otomat ke release ke deployment. Jadi ketika fitur-fitur ini sudah oke, sudah pass, nanti kita submit. Biasanya nanti dia akan automate akan merilis atau akan otomatis ngedeploy ke server, misalnya ke server staging, kemudian nanti sudah kita tes lagi, dia akan rilis atau deploy ke server production secara otomatis. Jadi tidak tidak manual oleh sysadmin atau engineer-nya ya. Yang saya tahu sih seperti itu. Jadi tergantung requirement testnya seperti apa, fiturnya.